kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewen. Pak Menteri, saya punya video hobi Pak Menteri yang baru. Kita lihat videonya. Selain sepeda, Pak Menteri senang dengan menembak. Ya, belakangan ini. Ya, bahkan pernah menjadi juara kayaknya. Pernah lomba 2 juara 600 meter. 600 meter. 600 meter senjata panjang. High range. High range. Ya. Se-Asia? Waktu itu ada Kopassus melaksanakan. Iya. Di Serang. Siap. Iya. Salah satu cita-cita Pak Menteri dulu kalau saya pernah baca biografi Pak Menteri itu katanya pengen jadi pendeta, Pak. Benar. Kenapa, Pak? Sebetulnya orang tua yang minta saya. Saya kan anak sulung. Jadi saya anak sulung, oleh orang tua dia bilang kamu harus pendeta. Saya sudah janji bahwa anak sulung saya harus menjadi pendeta. Sebab saya sudah sepakat, sudah setuju. Karena waktu itu saya berpikir ada paman, ya termasuk paman lah, bukan paman dekat, tapi karena satu marga dengan paman saya, dia doktor dari Amerika, pendeta. Pernah cerita bahwa dia ngambil doktornya tapi pendeta doktor teologi di Amerika. Jadi waktu itu saya pikir saya berencana sekolah ke luar negeri. Wah, kalau ini ambil sekolah pendeta nanti mudah-mudahan bisa terkirim ke luar negeri. Jadi udah bisa sekolah di luar negeri. Tapi waktu saya pergi ke sebelum tamat SMA saya pergi ke Medan ketemu dengan abang sepupu saya, dia bilang sama saya, "Waduh, janganlah, Lauli itu masih sedikit. Gak ada ini yang kalau pendeta nanti jadi sintua aja, penatua gereja aja. Penatua gereja aja seperti abang, dia dokter Andus, ya penatua gereja kerja di kantor gubernur. Nantilah, gak apa-apa." Terus saya dibawa keliling kampus susu. Wah, saya tertarik, orang kampung dari Sibolga, memang orang tua saya tinggal di Sibolga, datang ke Medan buat pertama kalinya for the first time. Saya lihat kampus, saya terpesona. Oke. Tapi luar biasa, Pak. Pengen jadi pendeta, jadinya menteri. Dan menteri pertama dari Nias. Yes. Oh, luar biasa. Pak Menteri, saya punya mystery box untuk Pak Menteri. Ya, thank you. Kita lihat Pak Menteri. Ya. Oh. Teng-teng. Wih. Pertanyaan saya, ini Pak Menteri. Kenapa kok ada minyak goreng di sini, Pak Menteri? Punya pengalaman apa dengan minyak goreng? Aduh. Nih. Ini minyak goreng Di ya. masa muda Pak Menteri punya cerita apa? Saya masa muda masak sendiri pernah. Pakai minyak goreng. Dan waktu kecil ibu saya itu karena kesulitan ekonomi ambil kelapa, diperas, bikin minyak goreng dari kelapa. Jadi kita yang masaknya itu. Jadi malah minyak goreng paling sehat itu, Pak, ya? Minyak goreng dari kelapa. Dan nanti kan kalau minyak goreng kelapa itu ada sisa-sisanya. Blondo kalau Jawa enak namanya. Banget. Enak banget itu. Iya, biasanya dimakan pakai ketan itu kan nasi gitu. Benar. Jadi saya belum pernah ngerasain blondo, Pak, ya? Oh, sangat. Iya. Pak Menteri, saya punya satu foto, satu kata untuk foto ini. Kita lihat fotonya. Satu kata untuk beliau. Orang tua saya. Satu kata untuk beliau. Sangat mencintai. Sangat mencintai orang tua. Sangat mencintai orang tua. Luar biasa. Pak Menteri luar biasa, cerdas, karir politiknya luar biasa, cita-cita jadi pendeta ternyata jadi menteri. Dan menteri pertama dari Nias. Luar biasa. Mohon izin Pak Menteri, saatnya saya membawakan tausiah. Oke. Mari kita dengarkan tausiah ala Gus Miftah. Tausiah Gus Miftah hari ini berbicara tentang keadilan. Ada seorang pengembala. Tepatnya pengembala kambing istirahat di bawah pohon beringin. Ketika dia melihat ke atas, dia mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa? Pohon beringin yang pohonnya besar, buahnya kecil. Sementara di bawah pohon beringin ada pohon semangka. Pohonnya kecil, tetapi buahnya besar. Maka saat itu dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Seharusnya pohon beringin pohonnya besar, buahnya besar. Pohon semangka pohonnya kecil, seharusnya buahnya kecil. Tapi kenapa kebalik? Ketika dia berpikir,
Sejenak kemudian jatuhlah buah dari pohon beringin tepat di kepalanya. Maka kemudian saat itu dia berpikir 180 derajat terbalik. Ternyata Tuhan itu maha adil. Kenapa? Kalau seandainya buah pohon beringin sebesar buah pohon semangka jatuh di kepala saya, apa yang terjadi dengan kepala saya? Ingat, Sobat Kepo, adil itu adalah wad'u syai'in fi mahallih. Menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Sesuai dengan tempatnya. Adil tidak harus sama. Karena ujiannya pun berbeda-beda. Maka ujian bagi pemimpin dan bagi rakyat tentunya berbeda. Pemimpin punya kekuasaan. Ujiannya adalah harta. Maka dia harus zuhud. Apa itu? Menjaga diri, menahan diri supaya tidak cinta dunia dan tidak korupsi. Orang kecil ujiannya apa? Kemiskinan. Maka dia harus wiro. Apa itu? Menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Allah memberikan ujian kepada istri, tentunya berbeda dengan suami. Istri diuji dengan suami yang fakir, yang miskin. Sementara suami diuji dengan istri yang galak. Maka jangan kaget kalau kemudian banyak pemimpin besar itu takut dengan istrinya. Oh, barangkali Pak Menteri kalau di kantor, dengan dirjen, ketemu istrinya, iya mah, iya. Karena memang disitulah ujiannya. Tapi saya katakan para suami yang punya istri galak, Anda santai saja. Saya meyakini suami yang punya istri galak, insya Allah siksanya di akhirat akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Maka ingat, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Itulah keadilan. Maka kita jangan kemudian melihat orang lain hanya sekedar mengukur orang lain dengan menggunakan nomor sepatu kita. Ingat, kenapa kemudian hidup ini banyak ujian? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Tuhan pengen menguji di antara kalian, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maka mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang sabar dengan keadilan Tuhan. Ingat, Tuhan itu adil. Saat ia memberikan masalah besar, itu tandanya ingin mempersiapkan kita untuk jadi orang yang besar. Luar biasa. Pak Menteri, mantap, terima kasih hadirnya. Saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Menteri bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Amin. Terima kasih Sobat Kepo, terima kasih Kepo Band. Kita akan kembali ketemu di Ngobrol bareng Gus Miftah minggu depan dengan bintang tamu yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seharusnya kita terpisah, tak semestinya kita bertengkar, karena diriku masih